Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ja'ala ramadhana syahrus siyama lil mu'minin wa unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa hudan lil muttaqin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang kami hormati, kami muliakan segenap jamiah Majelis Taklim kaum ibu Riyadhus Shalihin yang tidak saya sebutkan satu persatu namanya tanpa mengurangi kehormatan takdim kami. Rahayu satu mati. Semoga seluruh makhluk di alam semesta, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu, pada segala tingkatan, senantiasa mendapatkan ketenangan, keteraman, kenyamanan, keamanan, internal closing, kedamaian, keselamatan, kesejahteraan dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah dengan berkat taufik, hidayah, inayah, kudrat dan irodah serta izinnya, pada siang hari ini kita masih dapat berjumpa dan berkumpul kembali bersama-sama silaturahmi dalam rangka tabarukan malam barokah, mengadakan acara tawasufan sementara Majelis Taklim kaum ibu Riyadhus Shalihin dalam rangka menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan keberkahan, rahmat dan kasih sayang dan memberikan keridhaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita berharap semoga Allah panjangkan umur kita, sehat walafiat, dan dapat berjumpa dengan bulan suci Ramadan yang tidak berkalah. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Ramadan ini sudah berkali-kali kita jumpai, dan aktivitas Ramadan juga sudah kita laksanakan berkali-kali. Kalau saja kita melakukannya di awal dari balik, balik itu umum rata-rata 15 tahun, tapi bisa jadi oleh ibu-ibu 9 tahun sudah balik. Karena tanda balik itu salah satunya head khusus bagi wanita yang sudah berusia 9 tahun. 9 tahun itu sudah mulai head. Kalau laki-laki ya. Lalu kita umur 15 tahun balik, kemudian kita mulai puasa. Kalau yang usianya 30 tahun, ya sudah 15 tahun. Yang 50 tahun dan sudah 35 tahun. Apalagi yang sudah 60 tahun, 45 tahun. Artinya untuk masalah Ramadan ini sudah berpengalaman. Selama Ramadan berkali-kali kita lakukan dengan berbagai aktivitas ibadah. Tentunya
dapat. Untuk itu perlu kita pahami tentang Ramadan itu, karena selama ini kita melakukan amal ibadah seperti makan makanan instan, semua serba instan, nggak masak sendiri, makanya rasanya beda-beda. Mie sama-sama bahannya tepung, cuman ada yang rasanya kari ayam, ada yang ayam bawang, ada yang soto, kalau ada rendang, ya, macam-macam modelnya. Ditambah warungnya juga beda-beda. Makanya kenapa kita nggak masak sendiri? Kira-kira makan makanan warung mau masak sendiri enak. Sambil bawang sama cabai gosong kalau masak sendiri. Seneng. Yang sama ini kan kita nggak pernah masak sendiri. Terima aja. Padahal bahannya sama. Coba sholat bahannya sama, sama hadis. Puasa bahannya sama, Al-Quran sama hadis. Haji juga bahannya sama, Al-Quran, hadis. Tapi karena yang warungnya banyak, ada warung Sapifi, ada warung Hambali, ada warung Hanafi, ada warung Maliki. Ini kan akhirnya macam-macam, sampai menemukan kapan mau makan, bingung. Benar-benar itu fakta. Lebaran itu begitu. Sholat aja modelnya ya. Ya kan? Sholat itu macam-macam. Tasbih aja ada yang begini gelut, ya kan? Ada yang cuma begini, ada lama gelut, ada yang begini, aduh ini, iya kan? Ini fakta. Dari aktivitas ibadah yang soal amal ini kita lakukan, tidak terkecuali uang. Jadi biasanya kita makanan yang instan, nggak pernah makan sendiri ya enggak. Aku saya bicara rumah ini juga hafal tadi ayatnya juga. Ya, cuma kan instan kita terima. Hanya warungnya yang beda-beda. Ada warung warto. Ini ada warung Salim, ada warung Romansa, ada warung Mutarom, semuanya warung itu yang menjajakan makanan. Nah, siang hari ini saya ingin ajak coba mari kita masak sendiri ya, bahannya sama, tapi kita masak bareng-bareng, jangan yang instan. Masalah Ramadan itu dasarnya adalah Al-Quran, kitab itu isinya ayat itu ada yang tertulis tersurat, ada ayat yang tersirat. Ya, kalau orang tua kita bahwa ono kitab garing, ono kitab terus, ada kitab kering, ada kitab basah. Nah, kita coba
Bacaan itu bahasa Arabnya Quran. Paham ya? Oke. Ini sudah populer karena bahannya sama, saya tidak menggunakan bahan lain. Cuman kita masak sendiri aja. Bahannya ada di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 183. Nah, ini ayat saya itu tetap pakai bahan sama. Di situ dikatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sudah pengalaman. Ayat ini dimulai dengan harfu nida, seruan. Ya ayyuha, wahai. Ya ayyuha itu harfu nida namanya. Kalimat yang digunakan untuk menyeru atau memanggil. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang. Jadi yang dipanggil siapa? Kenapa enggak ya ayyuhalladzina aslamu? Kenapa enggak wahai orang-orang Islam? Belum tentu Islam beriman. Iya, pernah enggak mikir dulu? Pernah mikir gitu? Pernah. Atau mikir, ambil mikir di sana kiai ini ambil mikir. Pernah mikir. Akhirnya kiainya tiap datang cuma berbagi pikiran. Ya kepada orang-orang yang nggak punya pikiran. Orang punya pikiran kan udah punya. Ini kan pertanyaan. Kenapa ya ayyuhalladzina amanu? Kenapa nggak ya ayyuhalladzina aslamu? Bukankah kau maha kuasa? Itu rukun Islam bukan rukun iman. Ini menunjukkan bahwa orang Islam belum beriman, tapi yang beriman pasti. Itu ya. Ini bisa seru. Apa orang Kristen kan beriman, orang Hindu beriman, orang Buddha beriman. Dia percaya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Orang Jawa beriman, dia percaya, yakin adanya Gusti Kang Maha Tunggal. Gusti Kang Murbayu, Gusti Kang Akaryo, Jawa. Dibilang tidak mulai. Itu ya. Beriman. Ini orang-orang berkata, mengakunya beriman. Jadi kalau beriman kan pasti Islam kan gitu. Jadi Islam itu ada pada sikap, bukan simbol. Islam itu bukan simbol, sikapnya yang Islam. Hanya kalau iman begitu. Nah ini dulu ya. Makanya dulu di zaman Rasulullah ada orang-orang Arab Badui itu mendatangi Rasulullah. Itu di Quran itu bisa dilihat surat Al-Hujurat ayat 14. Jadi itu mengisahkan ada orang-orang Arab Badui yang mendatangi Rasulullah. Mereka mengatakan waqalatil a'rabu, dia dan berkata orang-orang Arab, orang kampung. Dia katakan, kami ini orang-orang yang beriman. Kami ini orang-orang beriman. Kemudian Rasulullah mendapat perintah dari Allah, kul, katakanlah, lampung kamu belum
beriman, tapi katakanlah Islam. Kami telah Islam. Kamu belum beriman, tetapi kamu katakan aja saya Islam dan katakan iman. Alasannya karena iman itu belum masuk ke dalam kolbu. Jadi urusan iman urusan apa? Iman ada pada diri masing-masing. Kalau Islam masuk pelajaran Hindu, Islam banget. Padahal belum tentu. Makanya Islam itu dilihat dari sisi luar kadang-kadang. Makanya banyak manusia sering ketipu dengan casing tampilan lahir. Kalau saya begini ya apa-apa kegawen. Itu ya. Iya. Makanya ini diperlukan, saat ini diperlukan. Jangan sampai kita terjebak. Karena itu di media orang ambil masalah agama ini tidak selesai. Makanya ayo kita coba ngolah sendiri. Kita orang banyak. Kita lihat di medsos pusing kita. Ulama-ulama kita itu terus. Lihat di YouTube. Dari dulu sampai Rasulullah 14 abad, 15 abad yang lalu mengatakan Islam itu nanti akan pecah menjadi 73 golongan, kulluhum finnar. Semua mereka masuk neraka. Bila apa tidak ada, kecuali satu. Kalau ada satu di tengah-tengah 73 yang satu jelek enggak? Makanya di akhir zaman itu yang beruntung, yang nyeleneh. Yang nyeleneh. Karena pertama kali Islam datang itu dianggap nyeleneh, dianggap asing, dianggap aneh. Bada'al Islamu ghoriban, fasa yang ujung ghoriban kama bada'a, fatuba lil ghuraba. Rasulullah 14 abad yang lalu menyatakan begitu. Badal Islam ghoriban, Islam pertama kali datang itu dianggap asing, dianggap aneh, dianggap nyeleneh. Bahasa yang ujung ghoriban, dan nanti suatu saat Islam akan kembali dianggap asing, dianggap aneh, dianggap nyeleneh, kama bada'a, seperti pertama kali datang. Jadi kalau kita bicara Islam yang apa adanya, itu nyeleneh. Jadi kudu ngikutin umumnya. Padahal kalau ngikutin umumnya orang banyak, di Al-Quran nanti dilihat, kamu dicatat aja nanti di rumah dikoreksi. Di Al-Quran surat Al-An'am ayat 116 itu dinyatakan. Saya nggak bacakan ayatnya karena pasti nanti nungguin artinya juga ujung-ujungnya kan. Nanti dibaca di rumah aja Quran terjemah. Jika kalian mengikuti kebanyakan orang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkan kalian dari jalan Allah. Kenapa? Karena tak lain dan tak bukan, mereka itu hanya berangan-angan belaka. Dan tak lain dan tak bukan, mereka kebanyakan membuat kebohongan-kebohongan, kedustaan-kedustaan. Surat Al-An'am ayat 116. Sekarang sudah terasa. Ya, sudah terasa. Dulu ada janji-janji, kalau kita lihat pada hadis, barang siapa yang membaca ayat kursi, setan akan terbakar seperti timah terbakar di puncak Gunung. Tetapi ternyata kemarin cuma ada corona, masjid tutup. Kenapa ibu-ibu, bapak-bapak nggak kumpul di satu masjid baca ayat kursi yang banyak? Setan ada terbakar, apalagi COVID.
Ini ancang-ancang tahun 2025 akan ada pandemi baru. Jadi sudah dimulai pelan-pelan. Enggak, ini biar dia paham aja. Kalau sampai tidak, kita ada rekayasa. Akan ada pandemi baru. Dan sudah ada yang siap untuk menghadapi. Anak-anak kita yang perempuan harus didiagnosis, harus disuntik, harus divaksin, harus dia. Itu dampaknya menurut dokter Padilla, menurut dokter Rami itu ada nanti akhirnya akan berakhir. Itu dari Rasulullah sudah ada upaya-upaya seperti itu. Sudah memperpanjang. Dan Rasulullah meninggal lagi. Sayyidina Abu Bakar kena itu. Kemudian Sayyidina Hasan banyak. Tapi memang zaman dulu masuknya di air, pakai makanan. Begitu minum nggak langsung mati. Tunggu 2-3 tahun. Ada upaya-upaya itu dari zaman Rasulullah juga ada. Lihat nanti sejarah-sejarah itu. Karena apa ya, memang ada upaya-upaya untuk bulan masa yang kira-kira tidak bisa terwujud, kami enggak capek, mati oke, itu enggak apa-apa, udah umurnya udah 80 tahun, udah sakit-sakitan, udah bertahun-tahun, udah orang tahu, udah tangga tahu, mati oke. Ini fakta ya. Nah di sini kan orang kita belum tentu beriman. Karena wujud mayoritas orang yang punya wujud orang. Iman yang jadi masalah. Nah kembali kepada Ramadan. Itu yang dipanggil hanya orangnya yang beriman. Makanya iman itu tasdikun bil qalbi, wa iqrarun bil lisan, wal af'alu bil arkan. Iman itu hati meyakini, membenarkan ini benar. Allah itu Tuhan yang benar-benar. Kemudian diikrarkan, asyhadu alla ilaha illallah. Sudah kita buktikan dalam kehidupan. Menjadi sikap dalam kehidupan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Hatimu benar, hatimu benar. Kalau di sini la ilaha illallah, kalau di sini Allah itu sepakat seluruh ahli zikir akan memahami itu. Aliran thariqah apapun, enggak di Jawa, enggak di Padang, enggak di Kalimantan, enggak di Sulawesi, semua sama. Karena itu kewajiban thariqah kita adalah la ilaha illallah, namanya Nabi Isbat dengan jahar 165 dengan lisan. Karena itu kalau bisa ilmu lisan, nggak ada Tuhan kecuali Allah. Nah, lisan menyekerahkan harus masuk ke dalam qalbu. Jadi yang qalbu cuma ada Allah, nggak perlu diucapkan. Kita pikirnya diucapkan nggak? La ilaha illallah, tapi ketika Allah di sini, kemudian sikap kita dalam keseharian, kalau sudah la ilaha illallah, kita bicara imannya dulu. Ya udah, raditu billahi. Aku ridho Allah itu jadi Tuhan itu satu-satunya. Aku ridho karena Allah Tuhan itu satu-satunya yang aku ridho, maka apapun yang aku dapatkan dan dikehendaki oleh Allah hari ini aku ridho. Sehingga kita dijadikan oleh Allah menjadi orang yang dapat ridho. Lalu sudah begitu? Hah? Sudah begitu? Insya Allah Ustaz. Ini penting nggak ini? Ini sebelum puasa daripada zaman nanti kan nanti coba ada Ramadan. Kita ini jadi korban.
korban ancaman dulu. Kita sudah puasa capek-capek, tengah malam masak, tengah apa, nganter takjil, nganter apa, udah capek dibilang kamin so'imin laisa lahu min syamihi ilal wah berapa banyak orang-orang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan apapun dari jerih payah puasanya ilal wal atos, kecuali cuma rasa lapar dan mau begitu. Iya, jangan-jangan selama ini begono. Mudah-mudahan. Nah, ayo kita koreksi sekarang. Ya koreksi diri masing-masing, karena urusan iman urusan kolbu. Iman ini masih di sini apa sudah masuk ke dalam kolbu? Karena ketika ada orang Arab Badui menghadap pada Rasulullah, ya Rasulullah, saya ini orang-orang yang beriman. Jangan katakan kau beriman. Katakan saja saya Islam. Karena imanmu belum masuk ke dalam kolbumu, baru di sini. Bagaimana kondisi itu? Halo? Islam, sudah Islam. Menjenengan itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Enggak sampai 5 menit Islam. Kamu perlu diislamkan lagi? Enggak perlu syahadat. Sudah Islam belum? Bayangkan orang yang tadinya dianggap kafir 60 sampai 65 tahun, begitu syahadat Islam. Terus sebutannya ganti nah kita ganti apa enggak sebutannya? Enggak ada pergantian jelas. Ya kan? Orang-orang yang tadinya tidak Islam, begitu syahadat Islam dapat label baru mu'alaf. Nah kita, kalau kita sudah Islam, kita nggak dibilang mu'alaf karena kita Islam dari lahir. Kita disebutnya orang yang mukallaf, orang yang dibebani kewajiban secara individu pribadi. Ada mu'alaf, ada mukallaf. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Oke ya. Alon-alon aja santai. Itu kawan-kawan saya tulis kalau kawan gitu ya iya kamu Ramadan. Apa penyebabnya bisa kamu gitu? Karena kemarin makan apa? Makan ikan, sayurnya opak, lauknya. Aku boleh sih gosok nggak namanya? Udah ya, lanjut ya. Nah, ayo sekarang kita koreksi diri kita masing-masing. Benarkah kita ini mukminin, mukminat? Ya, kamu kira-kira belum? Orang belum. Karena yang dipanggil ya ayyuhalladzina. Ya kan enggak, apa-apa. Ya beriman puasa juga cuma dapatnya lapar sama haus. Apa yang enggak beriman? Saya kan enggak manggil kamu. Kata Allah, ya Allah aku puasa terus ya. Ya saya ngomong. Yang saya suruhkan orang yang nih iman tadi ya sepakat ada 3 tadi. Iqrar bilisan, mengucapkan dengan lidah, lisan. Tasdikun bil qalbi, membenarkan, meyakini dengan qalbunya, wa af'alu bil arkan, dibuktikan dengan sikap perbuatan seluruh anggota tubuh. Itu disebut mukmin, perempuan mukminah. Oke ya. Lisan mengucapkan, hati tidak membenarkan. Apa namanya? Lisan mengucapkan, hati tidak membenarkan. Namanya? Itu pada pinter ya? Kenapa? Berarti bohong. Tidak, diurus dari hati. Bohong apa tidak? Bohong. 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 Bohong.
ucapan dan hatinya tidak sah. Tidak sinkron. Bohong apa ngedabus? Jadi yang suka ngedabus apa? Orang apa itu? Tuh. Coba kan? Ucapan, hati dan perbuatan satu. Kalau ucapan dan hati berbeda, ini ada dua apa satu? Dua tuh. Nah, orang yang suka munafik itu yang pasti mendua. Mukanya dua. Krono bohong, lele bohong. Namanya? Munafik. Kedabus. Makanya kalau bisa itu tiga-tiganya diraup. Jadi jadi satu. Bisa dipahami ya? Jadi yang dipanggil yang mu'minat. Ya ayyuhalladzina amanu. Bukan itu. Bukan asal, bukan itu. Dulu yang puasa ya sama semua. Nah nanti endingnya nanti gampang banget nanti endingnya. Tapi kalau nggak diceritain dulu nanti itu nggak ada kesadarannya, nggak bangkit. Jadi kalau saya lebih senang disadarkan dulu. Ya ini untuk ngaji bareng aja, untuk koreksi masing-masing lah. Kita sudah apa belum kan gitu. Ya, jadi kalau la ilaha illallah hatinya Allah. Makanya ketika hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah. Oh la ilaha illallah. Cukup Tuhan itu Allah saja. Karena Tuhannya Allah, masih qalbi ghairullah. Di dalam hatiku tidak ada yang lain kecuali Allah. Jujur sekarang hatinya ada siapa saja. Halo. Ada siapa? Tuh. Berarti ucapannya sama hatinya barusan kan saya dengar Nur Muhammad Sallallahu ujung-ujungnya la ilaha illallah temenan. Oke deh ya. Nah ini dulu, jadi kita nggak usah menuduh orang lain. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ada nggak di Quran itu? Ada. Ini baru ayat ini loh, baru ayat yang tertulis. Yang tersurat, belum tersirat. Ya. Ini masakan di kita masak sendiri. Lebih sedap apa lebih gurih? Mudah-mudahan jujur ya. Sini gurih, pengennya yuk gurih tenang. Terus nanti sikapi bikin cemilan yang gurih-gurih. Di samping gurih, puk gitu ya. Gak mau bercanda ya. Santai aja lah. Kita jangan terlalu tegang. Sikapi dengan santai. Udah. Waminan nasi dan dari bagian manusia. Mereka dulu ada orang-orang yang mereka mengatakan amanah billah. Saya itu orang yang beriman kepada Allah. Bahkan wabil yaumil akhir. Hari sama akhirat itu loh saya beriman. Saya yakin di akhirat itu lebih baik daripada di dunia. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Itu yang diucapkan. Mungkin tadi menurut Allah kan, bahwa mukminin. Tapi tidaklah mereka termasuk orang yang beriman. Ini kalau dipanjang-panjangi, bisa juga ada orang yang ngaku beriman tapi tidak beriman, ada orang yang sholat tapi tidak sholat, ada orang yang puasa tapi tidak puasa, ada orang yang umroh tapi tidak umroh, ada orang haji tapi tidak haji.
Dibandingin apa lagi? Ada orang ngaji tapi juga tidak ngaji. Begitu assalamualaikum langsung enggak ya. Tapi alhamdulillah sudah gampang ya, ngaji itu gampang ya. Tenang, ini masakan kita sendiri. Ya, tapi satu, lisan mengucapkan, hati membenarkan, disesuaikan dengan perbuatan. Ada orang yang mengucapkan tapi hatinya tidak. Dia ngomong tapi dalam hatinya enggak gitu. Kalau dalam hatinya apa? Ada orang yang lisannya mengucapkan, hatinya membenarkan, yakin benar. Yang gampang, akhirat itu lebih baik daripada dunia, gitu ya. Tetapi sikapnya tidak sesuai. Ucapan dan hati sudah membenarkan, tapi sikapnya berbeda. Dia tidak mukminin, tidak munafikin, tetapi fasikin. Dari Quran itu ada yang mukmin, ada yang munafikin, ada yang fasikin. Kalau yang kafirin lo belas, orang-orang belas yang kafirin itu ya jelas ingkar dia. Enggak, makanya nggak dibahas. Ini yang dibahas kan yang ngaku-ngaku iman, ya kan? Kalau yang kafir mau udah ketahuan dah, kan? Kita nggak usah ngomongin. Nah, kembali ke Ramadan. Puasa. Ya, yuladina amanu, kita udah sepakat iman dulu ya. Nah, kalau kita iman, harus jadi itu imanapun bila ilaha ilallah, perbarui iman kita. Menjelang Ramadan ini dengan la ilaha illallah, jangan ada yang lain. Baru kutiba alaikumus siyam. Jadi ya yuladina amanu itu kutiba. Apa artinya? Diwajibkan. Padahal diwajibkan itu mujibah. Bukan kutiba. Kalau difardukan furido kan saja di hadis itu kata mujibah, furido. Tapi ini kutiba. Kutiba berasal dari kata kataba. Telah kutiba wazannya fu'ila. Nah itu dulu waktu di sana ya. Iya, jadi kutiba dituliskan. Kutiba itu kata asal dari kata apa? Tulisan yang dikumpulkan namanya kitab. Itu pinter. Ustaz yang mengajarin Coba deh. Ibadah kan jaga ladina amanu kutiba. Saya nggak pakai bahan lain ya. Kita masak sendiri tapi tidak pakai bahan yang lain dan nggak campur macam-macam. Apa anak? Kutiba itu dituliskan. Furido difardukan, mujibah diwajibkan. Tapi kan difardukan, diwajibkan, dituliskan itu sebelumnya serupa tapi tak sama. Misalnya ketua pengajian kan yang berhak membuat kebijakan. Jakarta, pokoknya nanti tawaran pakai kebaya ya. Nah, terserah mau aku ya mau naik gue. Ya kan? Tapi kan ada yang pakai, ada yang enggak. Bagi saya, ya, dibilang mereka enggak, aku ngomong aku ya ini perintah-perintah. Tetapi dengan adanya itu, ada kebijaksanaan, kok aku tak menyesuaikan diri biar bisa adaptasi. Pantasnya itu naik ibu pakai kebaya itu, masa nganggu gamis.
ya kan? Seandainya enggak apa-apa, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Gini benar. Tetapi kalau sudah itu ditulis, ada kop, ada tanda tangan, ada stempel, namanya SK. Resmi. Jadi SK. Tahu enggak? Jadi SK. Sanksi. Betul enggak? Karena enggak tertulis. Ya enggak apa-apa, bebas-bebas aja. Gini betul? Nah, bukan. Tidak tertulis kan bukan SK. Bukan SP. Surat keputusan, kalau SP kan surat perintah, SPK, surat perintah kerjakan. Tapi resmi. Iya. Kalau cuma begitu, besok penutupan pengajian pakai kebaya ya. Ya. Kayaknya bukan keputusan, bukan perintah. Tapi kalau udah tertulis, ada kop surat, stempel, ada tanda tangan resmi. Makanya di bulan Ramadan, ya ada perintah puasa, ini perintah resmi. Kudu. Kalau tidak, ganti, kena sanksi. Kalau tidak kerjakan, sanksi. Sanksinya apa? Saya tidak bisa bedakan ya antara kurido juga. Ibu-ibu merasa ada kewajiban sholat enggak? Ada ya? Apa sholat terus? Yang enggak ada rukhsah. Rukhsahnya apa? Head. Melahirkan. Disuruh ganti enggak sholatnya? Suruh ganti apa tidak? Apa enggak repot kalau disuruh ganti? Tapi kalau puasa resmi ada SK. Perintahnya kok baru nggak ayatnya apa? Mas belum meresap ke dalam hati. Oke. Kita pakai bahan yang ada. Kita nggak perlu masak. Ayo kita masak, kita olah. Ngolah pikir, ngopi namanya. Ngopi, ngolah, bahannya sama. Tapi kita ngolah sendiri. Iya, ibu kopi botol. Jadi Panas, kopi ini enak, tidak sama. Oke, maaf bisa dipahami Bu? Bisa ya? Mudah-mudahan bisa. Jadi kalau Ramadan itu tiba. Ada kutibahnya, yang lain nggak ada kutibah. Wajib menasabah, wajib menasabah itu. Walillahi ala nasi hijau dari mana satu kalau Ramadan dia adalah nama kutiba alaikumus resmi ada SK. Sholat, bisa. Perjalanan boleh dijamaah. Guru-guru boleh dikosong. Enggak terudu boleh. Ibu-ibu meninggalkan puasa wajib kan? Ganti. Yang tidak kuat ganti puasa karena nggak mungkin bisa puasa. Ganti nggak? Ganti. Gantinya dengan? Media. Pinter. Kan murid Ustaz. Nah, kalau bicara media, ini instan kan kita terimanya. Padahal kan semestinya tidak instan kalau melihat bahannya. Itu ya. Kan ayam memakuda, pamangkan namin lumaridon, awal saparin pahit dan min ayamin kor diganti.
Wa alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Fidyatun ta'amu miskin, untuk memberi makan orang miskin. Kalau zaman Rasulullah di sana, dulu nggak apa-apa. Di Arab kan kurma. Kurma itu butuh lauk apa tidak? Enggak. Lalu kalau sekarang kan beras. Iya, sudah lauknya kan. Jadi ganti meninggalkan puasa bagi orang yang tidak kuat, itu membayar meja bentuknya memberi makan. Sekarang kalau cuma makan lagi beras, tangannya ya mengani. Lauknya apa? Loh, ini kan jadi masalah apa tidak? Karena itu menerima income. Nah, ketika yang kita lakukan di komplain orang, pendapat lain itu orang lain mau makan beras kok lah. Memang nggak dimasak. Masaknya kan harus pakai gas. Nah, kalau gasnya langka, memang nggak pakai lauk. Kemudian ada pendapat lain, jangan cuma beras. Lempung, makannya gimana? Mau ngemanin ayam di kebun itu. Jadi kalau memberi makan bayar meja itu sesuai dengan apa yang kita makan dengan keluarga. Kalau tiap hari makannya siang malam pakai rendang, ya nilainya rendah. Ayo diukur beras itu cuma berapa? 15.000 kali liter. Saya mau dikepulin gitu masih makannya. Lauknya banyak, ya minimal kalau takarannya itu siang malam misalnya 30.000 ya 30.000. Iya. Tergantung kalau kita makan pakai masak sayur asem karo iwak pedo ya. Iwak pedo itu 17.000 kalau saya beli juga. Belum ongkir. Padahal makannya cuma sambal sama itu. Masak sendiri Pak Ustadz ya. Nah, itu tapi kan bisa dihitung. Iya. Beras sampai mateng sama gasnya itu berapa, goreng pedo sak minyak gorengnya itu berapa, belum sambelnya dihitung-hitungnya. Ini kan enggak tidak. Beras aja biar mantap, seliter aja hitungannya begitu, 8 on kan gitu. Biar mantap. Langsung mangannya ini. Nah, itu kan jadi masalah. Kenapa? Memang warungnya banyak. Warung ini mengatakan gini, warung ini mengatakan gini, warung ini mengatakan gini. Nah, kita masak sendiri sekarang. Kalau kira-kira nggak kuat, belum bayar meja, yang memberi makan kepada orang miskin sesuai dengan makanan yang kita makan. Benar ya? Bisa diterima akal? Bisa dipastikan? Mau dibuktikan? Nanti kalau nggak kuat puasa. Kuat tuh banget. Tidak kuat kan suka berarti Pak Ustadz. Oke. Keren aja, kutiba ayo manusia. Bisa dipahami ya, Bu ya? Bisa bedakan sekarang ya antara perintah puasa dengan yang lain. Nah, puasa yang diperintahkan kepada kita sekarang itu kama kutiba ala ladzina min qablikum. Seperti puasa-puasa yang telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kita juga puasa, Nabi Adam juga puasa. Bahkan orang tua kita sebelum ada Islam masuk datang ke Jawa, puasanya ada yang mute, ada yang mati geni, ada yang ngebleng. Ono sing poso dina pitu, bukan pitung dina ning dina pitu. Makanya Islam bisa diterima di Jawa karena ada kesamaan semua. Poso dina pitu itu puasa hari 7 bukan 7 hari ya. Hari 7 itu hari kedua dan hari kelima. Jadi puasanya pada hari kedua dan hari kelima. Setelah dihitung-hitung mau hari sama hari kedua itu Ahad Senin, berarti hari Senin puasa. Hari kelima Ahad Senin puasa, Rabu Kamis, hari Senin Kamis. Oke loh kalau kan yang Nabi. Jadi mau jauh kata-kata Kanjeng Nabi sebelum Islam datang. Cuman kita kadang-kadang nggak mikir, kadang-kadang menyepelekan ajaran leluhur itu. Belum ada perintah sholat, mau jauh sembahyang. Sembahyang di sanggar pamujan. Kenapa? Orang sembahyang itu hanya memuji Gusti ini, terus meminta tempatnya di sanggar. Sekarang kemudian Wali Songo datang,
dibuatlah tempat ibadah yang sama supaya nggak menyamai. Jangan dikasih nama sanggar, kasih nama itu tahu sama bentuknya di depannya ada ruang kosong. Makanya orang Jawa sembahyang dilanggar nggak apa, disuruh sembahyangnya kan sholatnya dilanggar. Di Sumatera namanya surau. Kita sudah hebat. Kenapa sudah hebat? Kanjeng Nabi Muhammad belum lahir di Indonesia ini sudah punya kerajaan namanya Kalingga. Kebumen, Purworejo, Tegal, Batang, Pekalongan, nyebutnya kerajaan Keling, dipimpin karo Ratu Keling. Orang Cina nyebut Giling, orang Jawa nyebut Keling. Ratunya ya Ratu Keling aja, Ratu kerajaan Keling kan gitu. Namanya Maharani Sima. Apa kelima itu? Rasulullah lahir tahun 571. Hanya kesamaan. Orang Jawa dengan ajaran Nabi Muhammad tidak. Makanya yang mayoritas Indonesia diterima Islam sebelum Islam. Terus itu udah masuk, Hindu udah masuk duluan, udah bisa diterima. Buddha udah masuk duluan, nggak bisa diterima. Bahkan disatukan Hindu sama Buddha orang Jawa. Namanya Hindu Buddha. Nah, Belanda bawa Kristen udah diterima, nggak bisa diterima. Portugis bawa lagi, nggak diterima. Tapi dari Timur Tengah, Wali Songo mengajarkan ajaran Nabi Muhammad bisa diterima. Kenapa? Sana baru mengajarkan, orang Indonesia sudah sana baru menyampaikan Qul Huwallahu Ahad, orang Indonesia sudah mengamalkan dan yakin kalau alam semesta ini yang menciptakan Gusti Kang Maha Tunggal. Orang nyebut Allah kan setelah ada dari alam. Terserah Allah mau disebut apa aja boleh ada. Yang penting kita kenal Tuhannya. Yang penting kita paham tentang siapa pemilik nama Allah itu. Siapa pemilik makom Tuhan itu. Nah itu yang terpenting, bisa menghadirkan itu. Itu yang ada di dalam kolbu kita, ada dalam kesadaran kita, itu namanya iman. Oke ya. Jadi itu dibalik manusia. Sama kedua lagi namanya publik orang dulu puasa. Ada ngeblung gitu. Puasa itu. Banyak lah. Makanya ketika orang-orang tua kita punya hajat apapun, itu biasanya ditebus. Anak pengen sukses ditebus, puasa berapa hari itu ya, istirahat orang dulu itu. Nah, kamu tiba ada mikroblikum. Terus apa tujuan Allah menyuruh orang beriman supaya berpuasa? Tujuannya adalah amal waktu kata udah itu banyak ada. Jadi yang matang ya. Hanya udah ada berapa penerima berarti sudah mau matang dan boleh segera disajikan. Tenang aja, tenang. Bisa diatur. Nah, la'allakum tattaqun agar kalian menjadi orang yang takwa. Sekarang pertanyaannya, takwa itu apa? Melaksanakan segala perintah Allah yang lahir dan yang batin, yang enak maupun yang tidak enak. Terus meninggalkan segala larangan Allah yang lahir maupun yang batin, yang enak maupun yang tidak enak. Isyarat. Siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Tunjuk tangan. Siapa yang bisa? Godaan yang sama. Segala perintah Allah. Godaan Siapa yang sudah bisa? Siapa? Segala. Dan kenapa semua kompak jawabannya begitu? Nggak iso. Kenapa kompak begitu jawabannya? Karena selama ini kita makan makanan instan. Mungkin ditakoni nggak ngerti takwa
enggak Pak? Melaksanakan segala perintah Allah, menjalani segala larangannya. Bisa Pak. Terus siapa yang sudah bisa? Sahabat yang keberatan. Oke. Jadi mestinya ayo kita masak. Apa sih takwa itu? Kita bicara kalimat takwa itu berasal dari kata wako, yati, wiko, ya. Wako, yati, wiko, ya. Nah, ya, wako, yati, wiko, ya. Artinya apa? Maka benteng. Dan juga menjadi intako yang taki intikohan, menjaga, memelihara. Makanya kita diperintah anfusakum, perintah jaga, bentengi, pagari diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian naron dari api. Kita udah mulai masak ya. Udah mulai setengah matang. Tadi salah masak masalahnya. Karena makanan instan kan nggak masak, makanya itu kalau masak nggak masak sendiri itu mungkin menimbulkan keraguan, apalagi dihembuskan. Ini kan mengandung minyak babi itu tidak. Nggak masak sendiri itu, masak sendiri enak. Oke ya. Jadi takwa itu sebenarnya sama seperti wejangan mbah kita, wong urip ing alam dunya kudu tansah ati-ati lan waspada. Hidup ini kita harus berhati-hati dan selalu waspada. Artinya apa? Sedia payung sebelum jatuh. Itu takwa. Jaga dirimu, aja sampai keprosok. Gitu. Sekarang kita diperintah puasa, kita jaga-jaga dari sekarang. Nah, jaga-jaga mantap dulu supaya pas Ramadan plek kita tenang. Misalnya gini, saya diperintah, kalau aku beliin spidol misalnya, berangkat ya, kasih duit terus beli spidol berangkat. Sampai di luar kok gerimis, balik dong, balik nggak? Balik dong. Nah itu ya kan, paham kan kalau kita begini, ambil Pak, dalam rangka jaga-jaga, barangkali hujannya nanti deras. Kalau cuma keburu-buru jalan nggak apa-apa kok, tapi jaga-jaga nih kalau nanti di tengah jalan deras, kita sudah bawa payung. Bisa dipahami apa tidak Ibu? Masalah di tengah jalan pas payungnya payungnya jebol, salah nggak kita? Enggak. Itulah kemaafan dari Tuhan. Jadi sekarang kita sedang mempersiapkan diri. Tawakupan ini dalam rangka apa? Mempersiapkan diri. Emang kalau tawakupan bisa syukuran ini tawakupan. Emang makan-makan kalau nggak tawakupan kenapa sih? Kenapa? Yes, kenapa ngaji ini libur? Yes. Ya, makanya disebut pembekalan. Jaga-jaga kalau kamu, nah, kalau kita sudah ini, istilahnya kita udah punya antisipasi. Aku iman ya. Aku iman karena udah ada. Ini kita baru sama, ini namanya jaga-jaga. Nah ini dalam rangka jaga-jaga. Bahkan kita dari Rejab kemarin, Allahumma barik lana fil Rajaba wa sabbana wa balikna Ramadan. Ada apa kita ucap-ucap itu? Ada Rajab, ada Saban, ada Ramadan. Dinyatakan di situ Inar Rajaba sahrullah, bulan Rajab bulannya Allah. Artinya di bulan Rajab Allah membuka pintu ampunan maghfirah seluas-luasnya. Pokoknya Allah dihapus segala dosanya bulan Rajab. Makanya ada istighfar
khusus namanya istighfar. Tahu diamalkan apa enggak? Udah lambin itu. Bener kalau lambin itu kalau malaikat dah lambinmu. Betul ya? Oke. Kita kudon. Pokoknya rejek dosa kita berdiampuni. Oke. Kalau istighfar kita mohon ampunnya kepada siapa? Dosa kita sudah diampuni oleh Allah. Wis harus yakin. Kita nggak punya dosa. Masuk bulan Sya'ban. Rasulullah menyatakan wasabana syahri. Bulan Sya'ban itu bulanku. Kok Nabi Muhammad mengatakan bulan Sya'ban itu bulanku? Karena di bulan Sya'ban itulah Allah menurunkan wahyu yang bunyinya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma sholli wa sallim barik alaihi. Kayak ini ya bisa bikin enggak pakai rahasia. Kenapa? Kita akan banyak-banyak berselawat supaya mendapat syafaat sehingga nanti masuk Ramadan kita mendapat syafaat Rasulullah ibadah yang kita akan diringankan untuk melakukan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan. Masuk bulan Ramadan, wa Ramadana sahru umati. Bulan Ramadan itu bulannya umatku. Pokoknya Ramadan itu satu bulan full buat umatku. Wis pokoknya itu bulan panen. Jangankan beramal, tidur beribadah. Betul nggak? Iya. Naum shaimin ibadah, tidurnya orang puasa ibadah. Kalau ngaji 1 huruf 10 di bulan Ramadan jadi 100. Berangkat ngaji 100 ditambah tidur di pengajian ibadah. Ya, Anda nggak betul? Nah itulah alhamdulillah jadi begini. Jadi kalau di bulan Rajab kemarin dosa kita sudah diampuni, nah sekarang di bulan Sya'ban kita kan bukan urusannya sama Tuhan aja di dunia ini, sama manusia juga kita punya urusan bersosialisasi. Ya kan? Jangan manusia, jangan manusia piring yang nggak bisa ngomong, nggak bisa beraktivitas, itu bendetan, kadang-kadang retak, apalagi manusia yang pintar ngomong, pintar ini bisa melihat, bisa mendengar, bisa kesel, bisa pegel, bisa galau, bisa senang, bisa ruwet, bisa mumet, bisa ribet. Tidak tertutup kemungkinannya dalam kehidupan kita sehari-hari terjadi benturan. Kalaupun tidak benturan fisik, bisa jadi benturan batin. Apalagi sama saya, lebih banyak benturan batinnya. Benturan lahir lah, nggak pernah kita benturan kayak gitu, tapi batinnya benturan. Brengsek, tawato, lambini lo, berkerokok, kurang mikir, mundur, sesok ngambek, ramakan ngaji, kan berkerokok. Dia misalnya enggak ya? Enggak, artinya namanya manusia begitu ya. Kenapa kita ketemu di mana-mana sama orang tidak saling memilih? Tiba-tiba kita nggak pernah tahu pegel lagi, kadang-kadang, ya kan? Itu kadang-kadang begitu. Maka di bulan Sya'ban inilah saatnya rejek kita bisa ketemu diampuni, tapi kita kesalahan kita dengan bersama manusia, ya kita harus saling memaafkan. Makanya kemarin kita alhamdulillah nisfu Sya'ban sampai kelurahan kita sudah makan apem sama-sama. Apem itu dulu namanya afun, al-afun gitu ya. Dulu dia Trifik yang mengadakan itu waktu pulang haji, riung. Jadi
pergi haji suami istri kan berbulan-bulan di sana ya, perjalanannya bisa 4 bulan 5 bulan sekali. Pulang, ya namanya orang zaman dulu itu, namanya kita tamu datang alam barokah. Orang baru pulang haji itu malaikat 40 ngikutin. Ya kan pengen menungguin tamu nggak ada apa-apa orang zaman dulu. Ada cuma beras sedikit, ya udah Pak, berasnya dideplok, ditumbuk, jadi tepung diudek, dicairin jadi gelagrenan, digoreng nggak pakai minyak, pakai cuek dari tanah, apinya ya kayu, ditutupi nganggo cuwu itu apa dari tanah juga, diangkat waktu gosong-gosong dikit. Nah ketika ditanya itu kue apa, kan belum pernah ada, apa ini oleh-oleh dari Mekah itu? Oh tidak. Tapi jenis apa Pak? Kalau kan kita baru pulang dari Mekah, kita sudah bertobat, kita ampun kepada Allah, sudah adalah dikasih nama ampun, dimaafkan. Dasar ilat Jawa, terus memang orang Jawa kalau ngucapin Arab memang nggak bisa pasek, kan kadang alamin nanti yang ngalamin gitu kan, Ar-Rahman Rahim gitu kan, pun Al-Quran yo Al-Quran itu belum wajar, yang tadinya Afun menjadi apem sampai sekarang. Makanya kita kalau lebaran masak biar apa, saling memaafkan, proses makan apa saling salaman, saling memaafkan. Alhamdulillah saya juga begitu. Apalagi saya yang ngomongnya banyak ngomong, suka banyak keplesetnya. Maka apabila kedapatan itu kata saya, tingkah laku saya, kan apa modelnya gitu ya, baik di pengajian maupun di luar pengajian. Ada yang kurang berkenan, membuat tersinggung, membuat pegel hati, dan macam-macam, mohon dibukakan pintu. Nah, kalau saya namanya sama buka terbuka terus, bulat. Sama siapa aja, saya membuka pintu maaf. Bahkan sebelum ibu-ibu sempat minta maaf, pintu maaf dari dibuka. Jadi yang harus minta maaf saya yang selalu. Kabar ngaji yang minta maaf, siap habis ngaji yang minta. Karena rumah saya kakean. Kok kita cocok. Udah, kita nol ya. Sudah satu. Ya, ini di bulan itu, nah, kita nanti beres ya Ramadan. Ya kan, wajib diampuni dosa kita. Di bulan Ka'bah kita sudah sama-sama saling memaafkan. Ramadan sudah beres. Nah, mudah-mudahan di Ramadan yang beres kita benar bisa mengambil kemanfaatan fadilah-fadilah amaliyah kita di bulan Ramadan dengan baik. Nah, dan yang terpenting itu adalah memahami sesuatu aktivitas kehidupan di bulan Ramadan yang sangat dominan. Itu aja yang terpenting. Yang dominan di bulan Ramadan itu apa? Silakan jangan pikir dulu. Ayo pikir dulu. Yang paling dominan ibu-ibu di bulan Ramadan apa? Terawih, baca Quran, satu lagi. Terawih. Terawih yang enggak ya? Taharusan Ustaz. Yang paling dominan, yang paling itu apa? Apa? Buka puasa. Buka puasa, Pak. Buka. Jadi ibu selama ini foto itu mau nunggu. Enggak salah, jangan takut lah. Terus yang kedua, itu semangat itu soal dua itu. Terawih belum tentu semangat sahabat. Terawih tadarus. Tapi yang urusan kumpul kalau sahur dominan banget dalam Ramadan. Saya ingat di waktu sahur ada apa? Ada apa?
Di maghrib ada iftar, di waktu sahur ada imsak. Iftar itu artinya buka. Imsak artinya tahan jaga dan menjadi orang takwa. Terus pertanyaannya, kenapa begitu betul-betul urusan buka dan urusan buka dipersiapkan dari jam 4 bahkan dari siang, sehingga ibu-ibu libur alasannya apa? Nyiapin buat padahal ngaji ya itu padahal dilipat gandakan malah penuh. Kenapa ada yang dominan yaitu buka? Nah, harapan kita dengan kita melakukan puasa, hawa nafsunya ditekan, yang selama ini bisa menjadi sebab tertutupnya mata hati kita, sehingga diharapkan dengan Ramadan ini hati kita terbuka, sehingga kita bisa bertemu dengan Allah. Makanya kegembiraan bulan puasa as-shaimuna al-farhatan. Orang puasa hanya mendapat 2 kegembiraan. Pahala nggak ada yang tahu. Tapi 2 kegembiraan ini dijanjikan. 1 farhatun inda iftori, kegembiraan pertama ketika berbuka. Seneng mboten? Seneng. Wes ngono kae betul. Ora ngenteni ketahuan. Kemudian farhatun dan kegembiraan yang kedua indah liqa'i rabbi, jadi diberi kesempatan berjumpa dengan Tuhan. Kenapa? Mata hatinya sudah terbuka. Yang selama ini tertutup dengan hawa nafsu. Di bulan Ramadan harapannya mafi qalbi ghairu. Ketemu enggak? Ketemu 2 itu. Makanya ada buka, ada imsak. Nah, sudah dibuka nanti ketemu. La'alakum tattaqun. Untuk orang takwa 1 amalkan. Gak usah banyak-banyak, nanti dicek sendiri di rumah. Amalkan Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah apa Bu? Al-Fatihah artinya apa? Buka. Setelah walabdolin amin berarti qabul. Sudah terbuka. Begitu sudah terbuka ketemu apa? Al-Baqarah artinya apa? Sapi betina. Kenapa enggak sapi lanang? Nah, nanti lihat. Jadi sapi perempuan itu diterangkan dalam Al-Quran bahwa dari perut binatang itu, dari perut sapi itu keluar sesuatu yang berasal antara kotoran dan darah. Kotoran itu ya tembelek lah ya, kletong dan darah. Apa yang keluar? Labanan kholison sarigol lisaibin, yaitu susu yang tidak tercampur kotoran, tidak tercampur darah, susu yang murni. Kholison itulah asal usul kata ikhlas. Jadi ikhlas itu seperti susu sapi yang murni, walaupun kumpul kotoran tetap murni. Kumpul darah yang nggak mau kecampuran darah, tidak mudah terkontaminasi, itulah ikhlas. Makanya di bulan Ramadan kita tidak ditawarkan pahala berapa biar bisa ikhlas, bisa berjumpa dengan Allah semua lillahi ta'ala. Nah, di Al-Baqarah kalau kepengen, kan tadi ihdina siratal mustaqim. Kalau kamu pengen petunjuk jalan yang lurus, alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kamu puasa pengen jadi orang takwa. Di bulan Ramadan diturunkan Al-Quran sebagai kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Itu loh petunjuknya orang yang takwa. 1, siapa orang takwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Iman sama yang gaib, wa yuqimuna shalah, mendirikan salat, wa mimma razaqnahum yunfiqun, ya infak, zakat, sedekah. Ya kan? Waladina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, iman kepada kitab yang kita terima yang diturunkan untuk kita Al-Quran, dan beriman kitab yang sebelumnya. Ada Suhuf Ibrahim, ada Taurat, ada Zabur, ada Injil, semua kita imani. Wabil akhirati hum yuqinun, kita yakin setelah dunia ini di samping dunia ada akhirat, dan yakin kehidupan di akhirat lebih baik dari dunia. Sesusah-susahnya kita di dunia kalau kita beriman nanti menjadi orang paling kaya di akhirat. Sekaya-kayanya orang hidup di dunia, kalau dia kafir dia akan jadi orang melarat. Yakin
yakin, optimis, jangan putus asa. Oke, keren. Nah, orang yang sudah begitu, ulaika ala huda min rabbihim, mereka itu sudah berada di atas petunjuk Tuhannya. Ketika kita sudah berada di atas petunjuk Tuhan, ya kan, wa ulaika humul muflihun, mereka itu orang yang falah. Muflih itu untung, menang, sukses, bahagia, orang yang sudah memenuhi panggilan hayya 'alal falah. Itulah orangnya disebut muflih. Jadi cukup habis Al-Fatihah, Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Itu pasti beruntung. Kalau tidak percaya, nanti ibu-ibu berusaha lancarin baca buku Zikul Kamilah itu, terus ibu-ibu nanti di kampung mimpin tahlil. Langsung untung, berkatnya double, amplopnya tebel, plus parset. Cuman sampai ayat 5. Yang enggak kan cuma di sini kamu ya. Mungkin ini asin aku, masa pengen diamplop sih. Aku naik itu, kalau bisa pengennya tidak saya semua yang ngaji pulang ke amplopin. Cuman belum bisa sampai tidak. Aku kadang malu diamplopin terus. Apa namanya? Aku terima kok nggak kasih. Terima kasihnya kapan? Itu ya. Plus insya. Kalau sudah ayat 1 sampai 5, tahan, pager, jangan sampai nyebrang ke ayat 6, ayat 7. Kenapa? Ayat 6, ayat 7 itu innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim wa anzartahum. Jangan sampai udah ngaji sama aja sama enggak ngaji. Sama aja. Kafir. Benar nggak? Kok Allah ala kulubihim, ditutup lagi kolbunya yang sudah dibuka. Gini benar. 6, 7. Dan jangan nyebrang ke ayat 8 sampai 20. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil mu'minin orang. Jangan tahan sampai ayat 5. Amalin, udah gak usah hafal 30 juz gak apa-apa, asal bisa ngamalin itu dijamin di atas itu dari Tuhan. Asik malam ini masakan kita sudah bisa dinikmati, sudah bisa dihidangkan. Pokok sambil nunggu hidangan. Jangan ada yang tidak makan. Insya Allah di makanan itu kita terbebas dari api neraka. Kita kasih tahu kalau yang pengen mengamalkan kuat itu 1 hari pun naro, hari ini makan, dan kalau bisa cukup nggak cukup dibungkus bawa pulang. Ini rahasianya. Hanya ada dimakan untuk mengamalkan itu tadi. Makan nanti bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Hanya ada dimakan. Kita makan, kita berkah, rezekinya halal. Ibu-ibu kumpul dari rezeki yang halal. Berkah. Kalau sudah berkah, wa qina adzabannar. Ibu dijamin terbebas dari api neraka. Ibu sudah bebas dari api neraka dan berkah. Kan di rumah ada suami, ada anak, ada cucu. Jangan teman kamu yang terjaga dari api neraka. Wa ahlikum nar, jaga keluargamu dari api neraka. Bungkus buat yang di rumah. Tapi sudah ada berkah, kan berkahnya sudah diambil. Makanya yang dibungkus namanya berkat. Oh makan apa bu? Makan berkat, berkat bagaimana? Tawakulan pengajian berkat. Dibuka sama suami. Anak mati itu dipanggil, ibu bawa berkat dari padepokan. Ayo, ibu bawa berkat di padepokan. Ayo makan bareng sak bungkus rame-rame, seorang sak. Kok nggak usah ngene, wes keluarga kebagian kabeh dulu. Ketemu tak cuma kebagian. Tapi jangan lupa, walaupun segitu, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Suami baca itu, anak baca itu, cucu baca itu, sak keluarga terbebas dari api neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan taufik hidayah dan inayah kepada kita sekalian, memberikan kekuatan lahir dan batin mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba Allah yang muslimin, mukminin, muhsinin dan muttaqin yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li jironina wa li asatidina wa li talamidina wa li talamidatina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat
wa tabi bainana wa bainahum bil khairati rabbi firwarhamna anta khairur rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa du'aan mustajabah wa rizqan halalan thayyiban wa si'an fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wa tabi'na rasula faktubna ma'a syahidin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim qabul ya rabbal alamin. Demikian banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Mari kita saling maaf memaafkan. Shallu ala Nabi Muhammad.